Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala rasulillahi mustafa. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini kita akan berkisah tentang daripada keislaman Amr bin Abbasa radhiyallahu anhu. Bahwa dalam satu riwayat dikatakan Amr bin Abbasa ini adalah saudara seibu daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Saudara seibu daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya nantinya juga insyaallah kita akan ceritakan daripada kisah Abu Dzar Al-Ghifari memeluk daripada agama Islam ini. Maka Amr dinobatkan sebagai dalam satu riwayat sebagai as-sabiqun al-awwalin, adalah orang-orang yang pertama daripada memeluk agama Islam. Bahkan dirinya mengatakan bahwa orang keempat daripada memeluk agama Islam ini. Maka tak kala dia bertemu dengan Abu Umamah, maka Abu Umamah berkata, "Wahai Amr, apa alasan kamu ini mengatakan dirimu orang keempat daripada memeluk ini agama? Itu agama Islam." Maka diceritakanlah, Amr menceritakan perjalanannya dalam memeluk agama Islam ini. Maka dia katakan, sebelum saya memeluk ini agama Islam, saya melihat daripada berhala-berhala yang disembah orang ini, sedikit pun tidak ada keistimewaan di mata saya. Melihat daripada berhala-berhala ini, Amr ini tidak mendapatkan manfaat. Tidak sedikit pun ada keistimewaan terhadap berhala-berhala tersebut. Maka suatu ketika Amr bin Abbas ini mendengarkan daripada ada seseorang di Mekah ini yang telah menceritakan satu kisah. Maka telah mendengarkan kabar tersebut, maka Amr bin Abbas ini menunggangi daripada kudanya, langsung menuju ke Mekah. Maka setelah dia sampai di Mekah, maka dia melihat daripada Nabi SAW. Ini pun dia melihat secara sembunyi-sembunyi. Karena kenapa pada saat itu kaum kafir Quraisy ini mengintimidasi pada Rasulullah SAW. Maka setelah itu Amr ini menjumpa daripada Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi. Maka pada saat itu terjalin dialog antara Amr bin Abbasa dengan Rasulullah SAW. Maka Amr bertanya kepada Nabi SAW, "Siapakah engkau?" Maka Rasulullah bertanya, "Saya adalah utusan Allah. Saya adalah Nabi Allah." Kemudian Amr lagi bertanya, "Apakah Nabi Allah itu?" Maka Rasulullah katakan, "Utusan Allah." Kemudian Amr lagi bertanya, "Benarkah Allah telah mengutusmu?" Maka dengan jawab Nabi SAW menjawab, "Ya, Allah telah mengutus saya." Kemudian bertanya lagi Amr, "Dengan apa Allah mengutusmu?" Maka Rasulullah SAW bersabda, supaya mengisahkan Allah tidak boleh mempersekutukan dia dengan apapun, dan menghancurkan berhala-berhala dan menjalin daripada silaturahmi. Maka Amr bertanya lagi, "Siapakah yang bersamamu dengan agama ini?" Yaitu agama Islam ini. Maka Nabi SAW menjawab, "Seorang budak dan seorang yang merdeka." Seorang budak dan seorang yang merdeka. Karena pada saat itu yang dilihat oleh Nabi SAW, yang dilihat daripada Amr yaitu Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhu. Maka setelah percakapan daripada Rasulullah SAW dengan Amr, maka Amr katakan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Maka setelah daripada mengakui daripada keislamannya di depan Nabi SAW, maka Amr ini disuruh kembali kepada kaumnya.
tidak disuruh tinggal bersama Nabi. Karena pada saat itu ya keadaan tidak kondusif pada saat itu. Maka Nabi berpesan kepada Ammar bin Abasa setelah pertemuannya pada saat itu, maka wahai Ammar, sekarang engkau kembali ke kampungmu bersama dengan keluargamu, bersama dengan kaummu. Nantinya kalau terdengar daripada kemenangan sudah berada di pihak kami, kamu boleh datang lagi kepada kami. Maka Ammar pun kembali kepada kaumnya, kepada keluarganya pada saat itu. Maka setelah kembali kepada kaumnya, Ammar radhiyallahu anhu ini telah mencari berita, menunggu-nunggu daripada kemenangan Nabi SAW. Terus mencari berita, mencari kabar bagaimana keadaan Nabi SAW. Maka tak kala Nabi SAW telah hijrah ke Madinah, maka satu gerombolan telah lewat di kampungnya ini, orang-orang Madinah telah lewat di kampungnya. Maka dia bertanya kepada penunggang kuda tadi, rombongan yang lewat tadi, bagaimana keadaan daripada orang yang berhijrah dari Mekah di kampung? Maka penunggang kuda tadi ini katakan, bahwa mereka, Nabi SAW telah datang di kampung kami karena kaumnya pada saat itu ingin membunuhnya, akan tetapi tidak mampu. Maka setelah mendengar daripada kedatangan Nabi SAW di Madinah, Ammar pun bergegas daripada memacu kudanya, menuju ke Madinah untuk jumpa daripada Nabi SAW. Maka setelah sampai di Madinah, dia langsung berjumpa dengan Nabi SAW. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, apakah kamu tidak kenal dengan saya? Maka Nabi katakan, benar, saya kenal kamu. Kamu adalah orang yang pernah berjumpa dengan saya waktu di Mekah. Maka setelah percakapannya, maka Ammar pun berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sekarang ajarkan aku tentang agama ini. Ajarkan aku tentang sholat, ajarkan aku tentang daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ammar pun berhijrah ke Madinah setelah kaum muslim ini menaklukkan perang Khaybar. Ammar radhiyallahu anhu telah melewatkan beberapa daripada perjuangan agama seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, 4 perang besar yang dilewati pada Ammar bin Abasa. Maka setelah itu ia pun turun daripada Fathul Mekah dan mengepung wilayah Taif bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selanjutnya ia senantiasa ikut serta dalam berjihad dalam masa khalifah pengganti Nabi SAW. Bahkan ia pernah ditunjuk jadi seorang amir, jadi daripada komandan pasukan muslimin dalam peperangan Yarmuk pada tahun ke-13 Hijriah. Maka riwayat ini disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahumullah, menyebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, Jubair bin Nufair rahimahumullah, Sa'daan bin Abi Talha rahimahumullah, Katsir bin Murrah rahimahumullah, Damrah bin Hubaib rahimahumullah dan lainnya meriwayatkan tentang hadis daripada keislaman daripada Ammar bin Abasa radhiyallahu anhu. Maka itulah daripada kisah Ammar bin Abasa. Semoga apa yang kita dengarkan ini dapat berkesan dalam hati dan saya amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.